Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga argumen dari konstruksi kolonial tentang jaringan ulama Jawa akhir abad 19 di Haramain. Misalnya, masifnya arus perjalanan dari Nusantara ke Tanah Suci pada awal abad 19 tidak semata dipicu oleh semangat menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama, tetapi lebih pada sebab menguatnya politik pengawasan kolonial Belanda terhadap jaringan ulama di Nusantara. Sejak abad 16 Masehi akhir, kolonial Belanda telah mengawasi, mempersempit gerak, dan membasmi jaringan tarekat beserta ajaran tasawufnya untuk menekan militansi dan kuantitas perlawanan pribumi. Keberadaan jaringan ulama Jawa akhir abad 19 itu faktual, tetapi harus ditempatkan dalam konteks yang lebih jernih. Tidak dalam konteks yang diinginkan oleh kaum kolonial Belanda. Bagaimanapun, ulama-ulama Jawa yang mukim di Tanah Suci pada masa itu tetap menjalin hubungan dengan jaringan mereka di tanah air. Produk jaringan ini melahirkan beragam kelompok Islam yang tumbuh di Indonesia sampai saat ini, terutama kelompok tradisional dan kelompok pembaruan. Banyak perbedaan antara kelompok tradisional dan pembaharuan, tetapi yang paling inti dan sederhana adalah perbedaan soal menerima tasawuf dan tarekat. Mereka yang tradisional itu disebut juga Aswaja Nahdiyah, karena mempertahankan tradisi bersanad, baik fikih, tauhid maupun tasawuf, serta memberi ruang bagi Islam yang didialogkan dengan kebutuhan tanah air dan budayanya. Sementara mereka yang pro pembaruan menolak tasawuf dan negosiasi dengan corak kultural, serta lebih berorientasi pada politik transnasional. Jaringan keulamaan di Lombok. Pulau Lombok atau dulu disebut sebagai bagian dari Sunda Kecil, memiliki senerai panjang jaringan keulamaan sebelum lahirnya organisasi, jamiah keislaman seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Satu buktinya, hampir seluruh tuan guru di Lombok hari ini mengaitkan kekerabatannya dengan tra kebangsawanan seperti Bayan, Selaparang dan Pejanggik. Belanda pada akhir abad 18 Masehi memisahkan pesantren-pesantren para ulama dari berbagai hubungannya dengan kalangan keraton Jawa. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kolonialnya. Artinya, ketika para tuan guru dan kiai menghubungkan diri dengan tra bangsawan, hal itu menunjukkan bahwa di Lombok ada juga tradisi keulamaan yang sejalan dengan tradisi keulamaan di Jawa dan tempat lainnya. Para ulama adalah keluarga bangsawan dan pesantren adalah tempat pendidikan bagi para bangsawan. Terkait tradisi keulamaan di Pulau Lombok, perlu juga saya jelaskan sedikit di sini, bahwa nama Bayan di kaki Gunung Rinjani adalah nama tra atau keluarga bangsawan yang terhitung tua dari sejak awal zaman Majapahit, dan diperkirakan sudah memeluk Islam. Muasal tra Bayan ini dari Desa Tingkir, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah hari ini. Keluarga Bayan ini sangat dihormati pada zaman Majapahit sehingga salah satu tokohnya, yakni Raden Sengara atau Pangeran Andayaningrat menikah dengan Ratu Pembayun binti Ratu Murdaningrum, istri dari Brawijaya V dan sepupun Sunan Ampel Denta. Bayan adalah keluarga bangsawan cukup lama. Keluarga Bayan berjejaring secara kekerabatan dan keulamaan dengan Arya Wiraraja, Lumajang, Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, dan Sunan Ampel Denta sehingga ketika mereka menyebar sampai ke Lombok, tra Bayan lebih dituakan oleh dua tra bangsawan ulama lainnya, yakni Selaparang dan Pejanggik. Nama-nama ulama Aswaja. Berikut ini adalah beberapa nama ulama Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah menjelang akhir abad ke-19 di Pulau Lombok. Pertama, dari berbagai hagiografi dan catatan terkait dengan sosok Syekh Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, bahwa beliau lahir pada kisaran tahun 1650 Masehi di Mataram, Lombok dari seorang ayah bernama Lebe Werto Kusuma yang keturunan Ratu Galuh, Jawa Barat. Sebutan Lebe adalah sebutan umum di Lombok kepada seorang ulama sebelum ada istilah tuan guru seperti hari ini. Misalnya masyarakat Sasak mengenal Lebe Walandana,
seorang dipercaya sebagai sosok wali keramat yang meninggalkan jejak di sisi barat pantai Lombok Barat. Bahkan sampai tahun 1980-an, beberapa tuan guru masih disebut sebagai Menak Lebe, atau Priyayi Ageng dalam bahasa Jawanya. Syekh Muhyi yang dikenal sebagai penyebar ajaran martabat 7 di Jawa menghabiskan waktu kecil dan remaja di Mataram, sebelum akhirnya ke Gresik, Jawa Timur, dan kemudian melanjutkan perjalanan keilmuannya ke Aceh. Syekh Muhyi diinisiasi dalam sejumlah tarekat oleh gurunya, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Singkili Al-Fansuri, lahir 1615 Masehi. Seorang ulama sufi kedua setelah generasi Syekh Hamzah Fansuri di Sumatera, dan dikenal sebagai ulama yang sangat alim dan keramat. Setelah dari Aceh, Syekh Muhyi ke Cirebon dan kemudian menetap di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena tingginya pencapaian keilmuannya, Syekh Muhyi dikenal sebagai wali ke-10 di Jawa. Kedua, dalam buku ajaran Tarekat Naksabandiyah karangan Hamad M. Nursiah, yang dicetak oleh percetakan Bintang Timor, Pancor, Lombok Timur, tahun 1995 disebutakan sosok bernama Raden Qurani dari Tras Selaparang yang pernah belajar kepada Syekh Yusuf Al-Makassari di Banten. Pada akhir 1600-an ulama keturunan bangsawan Makassar ini berkolaborasi dengan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1650 sampai tahun 1695 Masehi, dari Kesultanan Banten melawan VOC Belanda. Nama Qurani adalah pemberian Syekh Yusuf, nama yang diambil dari nama guru Syekh Yusuf di Haramain, yakni Syekh Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Kurdi yang sangat berpengaruh di Tanah Suci pada akhir abad 17 Masehi. Raden Qurani kembali ke telatah Lombok saat memuncaknya perlawan Sultan Banten terhadap VOC Belanda. Disebutkan bahwa tokoh ini termasuk generasi awal yang membawa ajaran martabat 7 dengan penjelasan yang merujuk kepada kitab Tuhfatul Mursalah karya Syekh Burhanapuri, yang nantinya diberikan penjelasan panjang, syarah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab Itafut Zaki. Ke Pulau Lombok, bukan ajaran martabat 7 versi Loka ala Sunan Kalijaga, walaupun keduanya memiliki banyak persamaan. Dalam catatan lain, Raden Qurani ini merupakan salah satu dari 4 putra Raden Kautan Mundur dari Selaparang, Lombok Timur. Urutan adik kakaknya sebagai berikut: Wirabangse, Putrasari, Qurani, dan Nanglungbaya. Dalam catatan itu disebutkan pula bahwa kakek Raden Qurani bernama Kiai Aji memiliki bersambung sanad keilmuannya dengan Syekh Syamsuddin Sumatrani, seorang pelanjut ajaran Wujudiyah Syekh Hamzah Fansuri di Aceh. Syekh Syamsuddin Sumatrani dikenal memiliki banyak karya, seperti Jauharul Haqaiq, Risalah Tubayin, Mulahzatil, Muwahhidin fi Zikrillah, Syarah Rubai Hamzah Fansuri, dan lainnya. Ketiga, berbeda dengan dua sosok sebelumnya. Di Desa Sekarbela Pesinggahan, Karangpule, Mataram, terdapat sosok ulama waliullah yang sangat alim dan keramat. Beliau bernama Syekh Maulana Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Diperkirakan lahir pada pertengahan 1700-an. Tuan Guru Haji Mustafa Kamal adalah salah satu ulama peletak dasar agama Islam di Sekarbela Pesinggahan. Nama lengkapnya adalah Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Ulama ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, di mana ia dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Hamzah, di mana beliau ini masih memiliki keturunan darah Sumbawa karena berasal dari daerah Terpal Kabupaten Sumbawa. Tuan Guru Mustafa dilahirkan pada abad ke-18 di Pesinggahan Sekarbela. Perjalanan Tuan Guru Haji Mustafa Kamal dalam memperoleh ilmu mengalami perjalanan yang tidak mudah. Upaya yang ia lakukan menempuh jarak yang jauh ke negeri seberang hingga ke negeri para nabi dan rasul di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Ia meninggalkan Kumi Sasak dalam usia yang masih muda. Setelah sekian lama berada di Mekah namun dinilai tak menuntut ilmu secara penuh oleh keluarganya, Mustafa Kamal muda akhirnya dikirimi surat oleh ayahnya yang potongannya berbunyi,
Mustafa Kamal, jika engkau hanya bermain-main saja di tanah Mekah dan tidak ada yang dikerjakan, lebih baik engkau pulang. Melihat isi surat tersebut, sontak Mustafa Kamal tertegun dan termenung. Surat dari ayah yang disayanginya laksana tamparan ke arah wajahnya. Kemudian ia mulai mengubah sikap dan memperbaiki diri serta tekun dalam beribadah dan memanjatkan doa di Masjidil Haram. Tak ayal ia memperpanjang waktu untuk beribadah dan sholat 5 waktu pada waktunya di masjid yang terhormat itu. Pada malam 21 Ramadan, ia tertidur di depan pintu Ka'bah. Tak sempat lama ia memejamkan mata, ia terbangun tak percaya ia mendapati sebuah cahaya yang terang di atas kepalanya. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Mustafa Kamal mulai menunjukkan kealimannya dan kecerdasannya. Ketika ia sedang bekerja mengabdikan diri di rumah sang syekh. Pada saat waktu yang bersamaan murid-murid lain sedang datang mendengar dan juga sang guru sedang menyampaikan pengajian. Selang beberapa saat sang guru melempar suatu pertanyaan kepada murid-muridnya. Namun mereka tidak bisa menjawab. Anehnya di sela-sela dilemparkannya pertanyaan itu, Mustafa Kamal mudah sekali spontan menjawab soal-soal dari syekh itu. Dari belakang rumah sang syekh di mana tempat ia bekerja. Pernah suatu saat ada seorang pria berdarah Arab mendengar kealiman Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Namun dengan nada agak remeh berucap, mana ada orang alim atau waliullah dari keturunan Sasak. Ia mengatakan hal tersebut karena mengira bahwa seorang wali hanya dari keturunan para nabi yang berwala syahid. Tapi ada seorang sahabatnya yang menyuruhnya untuk berziarah ke makam waliullah itu. Mendengar nasihat dari sang hable itu, ia pun berani untuk datang ke makam ulama. Pada suatu malam, "Assalamualaikum," ucapnya dengan nada yang agak keras. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," balas sesosok suara di atas makam waliullah itu. Selagi-lagi Arab terhenyak dan terkejut kaget mendengar suara itu. Ia pun segera meninggalkan area pemakaman diliputi perasaan takut. Benar, ternyata ada seorang Sasak yang menjadi ulama besar. Tidak mungkin terjadi kalau ulama tidak memiliki ilmu yang tinggi. Ia berbisik di hatinya sambil meninggalkan makam Tuan Guru Haji Mustafa Kamal. Kejadian itu berlangsung pada jam 2:02 tengah malam. Menepis anggapan selama ini tidak mempercayai ada orang Sasak yang menjadi ulama besar atau waliullah. Jadi bila ada orang yang ingin berziarah dengan niat hati yang menghormati waliullah itu, tidak mustahil ia mendapati hal yang cukup berupa balasan ucapan salam yang berarti sebagai sebuah sambutan. Tidak sampai di situ, rekan sekaligus jeblan Tun Guru Haji Mustafa ini malah melahirkan beberapa ulama di dalam dan di luar Lombok. Beberapa ulama besar Lombok yang merupakan murid dan penulis Tuan Guru Haji Umar adalah Tuan Guru Haji Rais Sekarbela Pesinggahan, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh dari Bengkel, Tuan Guru Haji Abdul Hamid dari Pejeruk, Tuan Guru Haji As'arin dari Pesinggahan, Tuan Guru Abdul Karim dari Praya, Tuan Guru Malin dari Pagutan, Tuan Guru Haji Syarafuddin dari Pancor, Tuan Guru Haji Badarus Islam dari Pancor. Di samping itu tercatat ada beberapa ulama dengan Tuan Guru Haji Imadari luar Lombok, yaitu: pertama, Tuan Guru Abdul Patah berasal dari Pontianak, Haji Dana berasal dari Palembang, Haji Nawawi berasal dari Lampung, Haji Abdurrahman dari Pedah. Dalam pengembangan Islam ia tak gentar menyebarkan agama Islam dan berdakwah hingga ke rumah-rumah para datu di Lombok. Walaupun seringkali mendapatkan hadangan dan dinding penjagaan yang kokoh, Mustafa Kamal terus dengan niat ikhlas berjuang menembus di tangannya ada yang membumikan Islam di tanah Lombok. Perjuangan dalam berdakwah tidak hanya sebatas di Skarbela, namun juga di beberapa daerah pelosok dan terpencil dari Lombok Barat. Tuan Guru Haji Mustafa Kamal adalah tokoh yang berperan penting dalam membentuk desa Skarbela Pesinggahan sebagai salah satu desa dengan tradisi kepesantrenan yang sangat kuat, dan menurunkan ulama aswaja sampai hari ini. Skarbela Pesinggahan yang dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan dan perdagangan memiliki tradisi ilmu-ilmu alat seperti nahwu,
Saraf, dan Balagoh, dan fikih, yang sangat disegani di Pulau Lombok sampai detik ini. Makam ini sangat indah. Makam ini banyak diziarahi oleh orang yang luar dari Lombok. Di dalam makam ini terdapat kuburan seorang waliullah, Syekh Maulana Tuan Guru Haji Mustafa Kamal, yang sangat terkenal akan kealimannya, kecerdasan dan kepintaran dan keramatannya. Makam Syekh Maulana Tuan Guru Haji Mustafa Kamal, Jalan Mula Warman, Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tiga ulama ini yang bisa disebutkan sebagai generasi ulama Aswaja menjelang akhir abad ke-19 di Pulau Lombok. Selain ketiganya terdapat beberapa ulama lainnya. Tetapi tiga sosok ini dipilih karena lebih untuk membuktikan adanya jaringan keulamaan Nusantara sebelum akhir abad 19 Masehi, wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.